Hai semuanya, selamat datang di vlog kita yang spesial hari ini. Kali ini kita mau bahas salah satu pelajaran yang sering dianggap biasa aja, padahal sebenarnya penting, yaitu pendidikan Pancasila. Tapi ternyata setelah 2 tahun belajar di sekolah, di kelas 10 dan kelas 11, pelajaran Pancasila ini sangat relate banget tau sama hidup kita. Dan kerennya lagi, Pancasila itu bukan cuma buat dihafal, tapi bisa kita praktekin di kehidupan sehari-hari. Yuk flashback perjalanan belajar bareng kita. Sebelum Kenalan dulu nggak sih? ya, nama saya Dev. Aku Natifa. Aku Javid. Oke. Yuk kita mulai perjalanan keliling sekolah sambil nostalgia pelajaran pendidikan Pancasila. Rae, kamu inget gak waktu kita pertama kali belajar pendidikan Pancasila di kelas 10? Yang ada BPUPKI-nya itu bukan sih? Iya, Rae, aku ingat waktu itu tuh kita ngebahas gimana tokoh-tokoh pendiri bangsa kayak Soekarno, Muhyiddin, dan Sutomo mengusulkan ide dan gagasan untuk merancang ideologi bangsa. Yang paling aku ingat itu waktu pidato 1 Juni 1945. Waktu itu Soekarno pertama kali menyebutkan 5 sila Pancasila. Seru juga ngebayangin mereka waktu itu berdebat dan berdiskusi. Dan juga ternyata Pancasila yang sekarang itu hasil kompromi dari banyak tokoh loh. Oh, berarti dari dulu tuh para pendiri bangsa kita udah menerapkan musyawarah untuk mencapai mufakat ya, Rae? Betul. Oh iya, terus kita belajar soal fungsi Pancasila nggak sih? Yang ada banyak itu masih nasi. Iya benar, jadi Pancasila tuh bisa sebagai dasar negara, ideologi, dan juga pandangan hidup, ya kan? Tapi Pancasila itu bukan cuma simbol doang ya. Iya, tapi Pancasila juga berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi seluruh warga Indonesia. Waktu masuk bab 2, kita mulai bahas soal hukum. Kupikir awalnya ngebosenin, tapi ternyata banyak hal yang kita temuin di kehidupan sehari-hari, kayak soal hak dan kewajiban, terus norma-norma yang kita temui di sekolah atau rumah. Aku juga baru ngerti kalau hukum itu bukan cuma aturan berat, tapi juga ada jenis-jenisnya. Nah, disinilah nilai-nilai Pancasila bisa jadi dasar hukum yang adil dan manusiawi. Lanjut ke bab 3, bab ini tuh nasionalis banget karena kita tuh belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, aku juga jadi paham kan kenapa warga Indonesia tuh masih bisa bersatu walaupun masih berbeda-beda. Iya, benar banget. Jadi aku juga belajar kalau gotong royong itu bukan cuma soal kerja bakti, tapi bisa juga dalam lingkup ekonomi, sosial, bahkan politik. Jadi aku ngerti kalau misalnya semua orang tuh punya perannya masing-masing. Makanya gotong royong itu jadi salah satu hal yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Yang aku suka juga kita belajar tentang prinsip harmoni. Jadi keberagaman itu bukan jadi masalah asal kita punya sikap saling menghargai, dan itu juga kita pelajari di nilai-nilai Pancasila loh. Di bab 4 ini kita diajak refleksi, kayak ditanya lah kayak udah jadi warga negara yang baik belum ya. Kita bahas hak kewajiban di lingkungan sekolah dan di masyarakat, terus peran kita di dalam sistem pertahanan negara. Dan ternyata Indonesia tuh sistem pertahanan negaranya melibatkan semua rakyat tahu. Itu seru tahu pas kita belajar di sekolah. Seru juga ya? Ya, jadi kayak kita tuh belajar di hubungan internasional kayak gitu kan, karena di Indonesia itu aktif banget tahu di organisasi dunia itu, karena kita sebagai pelajar kecil juga bisa ngebantu organisasi itu. Walaupun ya aksi kita kecil kayak duta toleransi di lingkungan sendiri gitu. Oh, bener juga ya? Di kelas 11 ini kita belajar untuk memahami setiap sila Pancasila. Aku baru sadar nih, sila pertama sampai sila kelima itu saling berhubungan. Mereka tuh nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Iya bener, Pancasila itu kuat sebagai dasar, cuman fleksibel juga mengikuti perkembangan zaman. Di kelas 11 juga kita belajar tentang demokrasi. Demokrasi itu bukan cuma tentang memilih pemimpin, tapi demokrasi itu tentang menghargai. Supaya kita nggak egois itu belajar untuk mendengarkan yang lain. Iya, apalagi di zaman digital ini, kita
kita harus bisa bedain kebebasan berpendapat sama ujaran kebencian. Kadang kan orang-orang kayak kebebasan berpendapat padahal isinya kritik doang Iya. Di bab 3, kita diajak melihat konflik sosial yang muncul karena ada yang perbedaan. Tapi bukan buat menakut-takuti, justru kita belajar bagaimana cara menanganinya. Karena kita sendiri juga punya banyak perbedaan nggak sih teman-teman? Ada juga metode penyelesaian konflik seperti dialog, musyawarah, yang sampai bisa menghasilkan gagasan solutif. Jadi, kalau kita ada masalah di sekitar kita tuh jangan langsung emosikan dong. Terus di bab 4 kita tuh belajar tentang ancaman di NKRI, mulai dari radikalisme, hoaks, sampai masalah ancaman asing terhadap persatuan. Dan kita juga belajar tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, dan juga sikap kita sebagai warga negara yang baik. Bukan cuma mengerti, tapi kita juga bisa menjaga Indonesia lewat hal-hal yang kecil. Ya gak guys? Betul banget. Banget. Nah, itu dia video perjalanan kami belajar pendidikan Pancasila selama 2 tahun di SMA. Nggak nyangka sih pelajaran ini bisa sedalam dan sebermakna itu. Mulai dari sejarah bangsa sampai nilai-nilai yang kita bisa bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Semoga vlog ini membuat kalian lebih semangat belajar Pancasila ya. Jangan lupa like, Share. Komen. Dan jadi warga negara yang keren. Salam Salam Pancasila. Pancasila.